Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata imadaddin wa mi'rajal mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bagi para pegawai Bank Muamalat, satu kenikmatan yang Bapak Ibu rasakan adalah bekerja di Bank Muamalat. Banyak orang sekitar kita nggak ada kerjaan. Jadi kita bersyukur, jangan sudah masuk kerja di Bank Muamalat, ngomel terus. Ada kerjaan dikasih marah-marah, atau ada kerjaan banyak males, atau mungkin kita merasa nggak enak dan sebagainya. Itu tanda-tanda kita nggak bersyukur. Udah dikasih kerjaan, masih ngomel. Bayangin orang lain yang nggak punya kerjaan, susah hidupnya. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu bekerja di Bank Muamalat. Tambah lagi kerjaannya betul-betul bernuansa ibadah karena ada nilai syariahnya. Jadi harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada yang nggak bersyukur? Nah, kalau ada yang nggak bersyukur, mungkin keluar berarti dari Bank Muamalat ya. Kita harus bersyukur supaya kita menjalani pekerjaan keseharian pagi, siang, sore, besoknya pun nyambung lagi kerja dengan keikhlasan, tentu dengan profesional. Kemudian kita juga bersyukur bagi ibu-ibu, mungkin ibu-ibu majelis taklim dari jemaah Masjid Muhsinin, usianya mungkin sudah 50-an, bahkan ada yang 60-an, tapi juga ada yang masih 17 tahun dibalik 71 ya. Alhamdulillah masih bisa jalan-jalan, datang kemari dari masjid, dari rumah ke masjid, alhamdulillah. Ada yang seusia ibu-ibu udah nggak bisa jalan, ada kan? Nah kalau udah dibandingkan begitu, kita bersyukur gak ibu-ibu? Bersyukur alhamdulillah. Sehingga apa yang ada pada diri ibu-ibu, terimalah sebagai suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik ibu-ibu bapak, sekarang kita ingin menyampaikan tausiah tentang tafakur alam. Kenapa kita oleh Allah dan juga Rasul Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk memikirkan, melihat, memperhatikan alam semesta. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita melihat alam, memikirkan alam, itu menambah keimanan. Jadi menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Allah itu ada, Allah itu maha besar, Allah itu luar biasa, Allah itu hebat, Allah itu macam-macam sampai 99 nama yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Itu sebagian besar dari nama-nama itu tertera, tersirat, tersurat di dalam alam yang merupakan ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat pohon, lihat langit, lihat bulan, lihat bintang, itu ternyata adalah ciptaan Allah yang kemudian kalau kita tafakur dengan alam yang kita lihat itu menambah keimanan kita kepada Allah.
Sehingga menambah semangat kita sholat, menambah semangat kita berpuasa, menambah semangat kita berinfak, bersodako dan zakat. Semakin semangat pula kita beribadah apapun yang kita lakukan sehari-hari. Nah, semangat ibadah tadi juga didasari dari kita melihat ciptaan Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu, ada langit, ada bulan. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa, pemelihara alam. Allah yang menciptakan. Jadi kalau begitu Allah yang menciptakan, berarti Allah besar. Iya, Allahu Akbar. Kita gimana? Kecil. Manusia kecil. Walaupun punya jabatan gubernur, kecil di hadapan Allah. Jabatannya jenderal, kecil di hadapan Allah. Jabatannya jenderal bintang 4, atau dia apalah macam-macam, di hadapan Allah kecil semuanya. Nah, berikutnya, kalau begitu siapa yang kita takuti? Allah yang kita takuti, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan jenderal, bukan bos, pimpinan kantor kita, tidak. Yang kita takuti Allah, oleh karenanya aturan Allah saja yang kita ikuti. Aturan Nabi kita saja yang kita ikuti. Aturan manusia kita ikuti selama mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Hari Jumat, kata atasannya, ayo kita rapat jam 11, selesai jam 1, Jumat lewat, tinggalin. Kenapa? Ya, Jumat wajib. Kalau ada pimpinan yang begitu, tentu kita tegur, kita beritahu cara yang baik-baik. Tapi insya Allah di Indonesia tidak ada yang begitu. Tapi kalau ada contohnya seperti itu, ikuti Allah dan Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Ujungnya Allah dan Rasul. Nah, itu semuanya tentu diawali diantaranya untuk menambah keimanan itu dengan tafakur alam. Bapak Ibu, dalam Al-Quran ya kita lihat surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ini satu ayat di mana Allah beritahu pada kita, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh untuk melihat alam, ciptaan langit yang Allah ciptakan, bumi dan semuanya, Allah menyuruh kita. Ayat yang lain menyebutkan afala taqilun, afala tafakkarun, alam taro, ulul albab, ulul imi. Semuanya dikaitkan dengan bagaimana kita menggunakan akal yang Allah berikan untuk melihat alam ciptaan Allah agar dekat kepada Allah. Jadi ulul albab. Nah, sehingga kita lihat siapa yang ulul albab itu? Yang orang yang memperhatikan alam, tafakur alam. Mungkin tafakur alam ini bisa Bapak Ibu kalau di Sumatera Barat ya, pergi ke Ngarai Sianok. Alapai Bapak Ibu ke Ngarai. Kalau awak mencari Ngarai, ucapannya keluar dari mulut awak. Apa? Subhanallah, Maha Suci Allah, bukan main Allah. Atau Masya Allah, Allah yang berkehendak begitu hebatnya terhadap alam. Ngarai, cari. Tidak mungkin manusia pakai cangkua, ya dibelah itu gunung-gunung, kemudian mengalir di bawah sungai, tidak mungkin. Allah yang menciptakan. Baik kapai kumbuah, adu harau,
Oh nih, bayangkan batu-batu, gunung-gunung bukit, pakai linggis, pakai pahe, awak memotongnya bisa enggak? Enggak bisa. Allah yang buat. Danau-danau, siapa yang mengisi air danau? Yang menjadikan danau? Allah yang mengisi. Laut juga begitu banyak. Hutan yang begitu lebat, sungai-sungai air yang mengalir, yang begitu deras, bersih. Itu semuanya ciptaan siapa Bapak Ibu? Allah. Dengan kita tafakur alam, makanya kata Allah, la ayatil ulil albab. Ada tanda bagi orang yang berpikir melihat ciptaan Allah tadi. Dan orang yang berpikir yang ulil albab tadi, alladzina yazkurunallah, orang yang juga ingat kepada Allah. Jadi kalau kita jalan kemana-mana, lihat pohon besar, lihat alam yang indah, kita selalu berpikir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah. Kita selalu berzikir. Karena dengan melihat alam, tafakur alam, maka kita semakin dekat kepada Allah yang menciptakan kita. Karena kita melihat alam itu begitu hebat, begitu luar biasa. Tidak mungkin manusia yang buat, tidak mungkin pemerintah yang buat. Tidak mungkin orang-orang dulu yang membuatnya. Dan kita yakin semuanya Allah yang buat. Sehingga dengan demikian semakin dekat kita kepada Allah. Dan kemudian Bapak Ibu, alladzina yazkurunallaha, orang yang ingat kepada Allah adalah orang yang ulul albab, yang ingat dan memikirkan alam adalah orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Begitulah ciri orang yang tafakur alam Bapak Ibu. Dan menariknya di ujung ayat 191 tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata Bapak Ibu, apa yang Allah ciptakan, alam juga, binatang-binatang yang Allah ciptakan, pohon-pohon tumbuhan yang Allah ciptakan, tidak ada satu pun yang sia-sia. Nah, coba gimana cara kita menafsirkannya? Jadi Bapak Ibu, indah aduh pun ciptaan Allahku yang sia-sia, indah aduh. Nah kalau ada saat ini yang masih sia-sia, tandanya otak kita belum kita pakai untuk memikirkan yang sia-sia tadi menjadi bermanfaat. Tapi Allah ciptakan semuanya tidak ada sia-sia. Contoh, dulu kalau ada kotoran manusia dibuang, sia-sia tuh. Tapi sekarang kotoran itu bisa diolah menjadi energi. Dan bahkan bisa menjadi pupuk dan seterusnya. Bisa diolah. Kotoran sapi, kotoran kerbau. Dulu kita, wah bau. Baunya itulah diproses menjadi biomas. Jadi menggerakkan lampu, bisa menghidupkan kompor. Bermanfaat. Betul Bapak Ibu? Enggak sia-sia. Sampah-sampah berserakan di mana-mana. Yuk sia-sia tuh. Enggak. Sampah itu kan daun-daun yang merupakan ciptaan Allah. Diproses menjadi energi listrik. Enggak ada yang terbuang satu pun. Itu sampah. Kemudian kita lihat pohon kelapa. Dulu yang kita pakai pohon kelapa cuma kerambianya. Dipakai untuk gulai. Yang lain dibuang. Sio-sio kah? Tidak. Lidi dipakai untuk sapu. Daunnya kerambi dipakai untuk ketupe. Untuk atok. Batang pohon kelapa dipakai untuk jembatan. Untuk tonggak rumah. Akarnya dipakai juga. Batoknya batok? Tempuruang. Dipakai untuk macam-macam. Untuk membakar, untuk dulu menyetrika dan sebagainya. Tidak ada sia-sia ciptaan Allah Bapak Ibu. Sampahnya, kotorannya, semua bisa dimanfaatkan. Termasuk binatang-binatang. Apapun yang ada di sekitar kita. Itu ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan ciptaannya itu sia-sia, nggak mungkin. Ada harimau. Wah, Pak, harimau itu kan memakan manusia. Sia-sia. Justru harimau itu ada untuk menjaga kestabilan alam yang ada di hutan. Ada kijang, ada kambing hutan, ada babi hutan. Semuanya itu dalam satu siklus yang tawazun, yang seimbang.
yang tidak terputus oleh manusia yang berakibat alam pun rusak dan akhirnya hancur. Jadi kalau ada kehancuran Bapak Ibu, banjir bandang, longsor, hujan yang berketerusan, panas yang berketerusan, kadang hujan-hujan, kadang panas-panas, ketika hujan panas, ketika panas hujan. Ngaco keadaannya, itu ulah manusia yang tidak menjaga alam. Dia tidak melihat bahwa alam ini yang dia tafakur, itu ciptaan Allah yang perlu kita jaga keseimbangannya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur juga dan juga melihat kebesaran Allah dengan memperhatikan alam. Hadis yang Rasul sampaikan, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillahi. Jadi kita memikirkan alam itu bukan memikirkan zat Allah, tapi dengan memikirkan alam itu kita tahu siapa yang menciptakan alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita di rumah pun bisa kita keluar melihat alam, berjalan ke kantor, kita bisa melihat sekitar kita, melihat ciptaan Allah yang begitu hebat, binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi Sabtu Minggu mungkin Bapak Ibu pergi jalan-jalan kemana-mana, lihatlah kiri kanan, begitu indahnya Allah menciptakan alam ini dan semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Selain alam, pada diri sendiri pun juga demikian. Ada yang perlu kita lihat bahwasanya dalam diri kita juga ada nilai-nilai yang bisa kita pahami dan kita pikirkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu, di dasar laut, kalau kita lihat di TV tentang geografi, mengenai ciptaan-ciptaan Allah bukan main. Bukan main. Kita tidak ada kecuali kata-kata yang akan kita keluarkan, Allah itu hebat. Allah itu hebat, Allah itu maha besar. Begitu banyak ciptaannya. Binatang di dasar laut, ada ikan. Ribuan jumlah ikan. Berjalannya, berlarinya dalam air di dasar laut itu dengan kecepatan yang tinggi, tidak berbenturan, tidak tabrakan. Berhenti sama, jalan sama, lari kiri kanan sama. Itu ciptaan Allah yang ngatur. Semuanya berjamaah, semuanya kompak, ada pimpinannya. Begitu pula gajah di tengah hutan, ada pimpinannya, ada kelompoknya. Kalau ada kita dengar gajah mati, itu biasanya terdengar gajah lepas dari kawanannya, keluar dari jemaahnya. Ini adalah sunatullah yang mengenang pada ciptaan Allah, pada alam. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita memperhatikan alam, termasuk binatang, tumbuhan dan sebagainya. Di situ banyak ibroh, ilmu yang kita pelajari, yang kemudian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu hebat, dan Allah itu memberikan suatu kebaikan kepada kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit tausiah mengenai tafakur alam ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.